Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 113, targetnya adalah Angel. Terdengar suara deru mesin mobil berturut-turut di jalan yang gelap itu. Edo dan Kak Evan tampak sangat serius. Mereka mempercepat laju mobil sambil mengawasi sentena hitam di seberang mereka. Ketika kedua mobil berpapasan dengan sentena hitam, Kak Evan melirik ke dalam sentena itu dengan tajam. Ternyata benar sesuai dugaannya. Dia samar-samar melihat bahwa setidaknya ada 6 atau 7 orang yang duduk di dalam mobil itu. Kalau ini adalah hari biasanya, bahkan jika mereka berjumlah 10 orang, Kak Evan dan yang lainnya juga akan berani menunggu mereka turun dari mobil dan melihat apa yang akan mereka lakukan. Dengan kualitas fisik mereka yang sering dilatih, orang biasa pasti tidak akan bisa melawan mereka. Kak Evan bahkan bisa melawan 2 atau 3 orang sekaligus dengan fisik tubuhnya itu. Namun, kali ini situasinya berbeda. Sekarang misi terpenting mereka adalah mengantar Angel ke sisi Valentino. Mereka tidak bisa memedulikan hal-hal lain. Demi keselamatan Angel, mereka tidak berani bertindak seperti itu. Jika tidak, kalau terjadi apa-apa dengan wanita tuan muda Valentino, nyawa mereka tidak akan cukup untuk mempertanggungjawabkannya. Tak lama kemudian, semua orang langsung melihat bahwa sentena hitam yang telah mereka tinggalkan jauh di belakang. Tiba-tiba dia berbalik dan membuntuti mobil Kak Evan lagi. Kak Evan berekspresi masam dalam sekejap. Tadi, dia hanya sedikit curiga pada mereka, tapi sekarang dia sudah bisa mengonfirmasi tebakannya. Ternyata sentena hitam itu memang menargetkan mereka. Kak Evan segera berpikir bahwa target dari orang-orang itu kemungkinan besar adalah Angel. Karena mereka hanyalah anak buah yang baru saja tiba di kota Neo. Mereka bahkan tidak mengenal siapapun di sini. Bagaimana mungkin mereka sudah menyinggung orang lain? Percepat! Kata Kak Evan kepada walkie-talkie dengan suara yang berat. Edo meresponnya, lalu mempercepat laju mobil lagi. Kecepatannya tiba-tiba meningkat tajam. Kak Evan, apakah Valentino sudah menyinggung seseorang? Tanya Angel dengan sedikit gugup. Nona Angel, jangan panggil aku seperti itu. Panggil saja aku Evan. Kata Kak Evan sambil melambaikan tangannya. Bercanda, ya? Angel adalah wanita tuan muda Valentino. Bagaimana mungkin dia berani menjadi kakaknya? Bahkan orang-orang seusia Hendrik juga harus dengan hormat memanggil Angel dengan sebutan Nona Angel ketika bertemu dengannya. Baik. Katakan padaku, apakah Valentino sudah menyinggung seseorang? Tanya Angel lagi. Hal ini masih belum bisa dipastikan, tapi aku yakin mereka pasti tidak berniat baik. Nona Angel, pegangan yang kuat. Agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu, kita akan menyingkirkan mereka dulu. Jawab Kak Evan dengan suara yang dalam. Dia bisa diutus untuk melindungi Valentino sudah menunjukkan bahwa dia bukanlah pemula yang tidak berpengalaman. Tingkat ketelitian Kak Evan bahkan lebih baik daripada beberapa pejabat lainnya. Sebelum mengetahui latar belakang dan apakah orang-orang itu memiliki bala bantuan, Kak Evan tidak berani berurusan dengan mereka. Brum, brum. Mesin mobil kembali menderu, kecepatan putaran mobil mencapai hampir 5.000 revolusi per menit dan terus melonjak tinggi. Mereka langsung berbelok ke jalan raya dan mulai kabur. Saat ini, performa mobil yang bagus akan terlihat dengan sangat jelas. Meskipun sentena hitam di belakang mereka juga melaju hingga titik maksimal, ia tetap tidak bisa menandingi performa Mercedes-Benz. Jarak antara kedua belah pihak terus melebar dan semakin jauh. Akhirnya, setelah berbelok di tikungan, sentena hitam itu berhasil disingkirkan dan tidak terlihat lagi. Pengemudi mobil menghela napas panjang. Jangan lengah, aku tidak tahu apakah mereka memiliki bala bantuan lain atau tidak. Kak Evan segera mengingatkan orang-orang ketika melihat beberapa orang mulai lengah. Ketika Edo dan yang lainnya mendengar kata-katanya, mereka kembali waspada. Mereka selalu percaya pada penilaian Kak Evan. Selama ini, Kak Evan tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Kak Evan, bagaimana kalau kamu melaju di depan saja? Aku akan memperlambat dan menghalangi sentena hitam itu. Tiba-tiba terdengar suara Edo dari walkie-talkie. Selama keselamatan Angel dapat dijamin, mereka akan mengesampingkan keselamatan mereka sendiri. Kak Evan terdiam sejenak. Setelah mempertimbangkannya berulang kali, pada akhirnya dia tetap menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Kamu cukup memimpin jalan di depan, aku akan mengawasi situasi di belakang. Kalau terjadi sesuatu, kami akan mempercepat dan kalian tinggal di sini untuk menghalangi mereka.
Pastikan wanita Tuan Muda Valentino tiba ke sisi Tuan Muda Valentino dengan selamat. Suara Kak Evan tidak keras, tapi nadanya sangat serius dan tegas. Angel merasa terharu untuk sesaat. Betapa hebatnya Valentino sehingga para pengawal ini mau berkorban untuknya. Setelah itu, semua orang pun berhenti berbicara dan melaju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, tiba-tiba sebuah cahaya menyala di depan mereka. Muncul sebuah sedan hitam kecil lagi. Pada saat ini, Edo dan pengemudi sedan itu sama-sama menyalakan lampu sorot jauh dan saling menerangi satu sama lain. Detik berikutnya, mereka mengubah lampu sorot jauh ke lampu sorot dekat secara bersamaan lagi. Dalam waktu yang begitu singkat, Edo dan Kak Evan telah memprediksi situasi di sisi depan. Hanya ada satu orang di dalam mobil itu, ia melewati kedua mobil itu dengan tidak tergesa-gesa, tampak sangat normal. Kak Evan, semuanya normal. Terdengar suara Edo di walkie-talkie. Namun, Kak Evan malah menggelengkan kepalanya dengan semakin serius. Kak Evan tiba-tiba memberi perintah. Edo, kamu melambat. Kami akan melaju di depan. Edo sedikit bingung, apakah Sentana di belakangnya mengejarnya. Ketika melihat melalui kaca spion, Edo tidak melihat apapun di kegelapan itu. Akan tetapi, Edo tidak bertanya lagi, hanya melaksanakan perintah Kak Evan. Tak lama kemudian, kedua mobil itu pun bertukar posisi. Kali ini, mobil Angel berada di depan, sementara mobil Edo mengikut di belakang. Kedua mobil itu mempercepat kelajuan lagi. Jika mereka melaju dengan kecepatan ini, mereka akan mencapai jalan Makadam paling lama 20 menit dari sekarang. Di saat seperti ini, Kak Evan semakin tidak tenang. Instingnya memberitahunya bahwa di saat mereka hampir selamat, semakin besar kemungkinan akan terjadi kecelakaan. Jadi, dia sama sekali tidak lengah, tatapannya yang tajam terus melihat ke sekeliling. Jika ada sedikit perubahan, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia merasa musuh pasti memiliki tujuan untuk mengikuti mereka. Orang-orang itu pasti tidak akan menyerah begitu saja jika tidak berhasil mengejar mereka. Begitu kedua mobil mencapai persimpangan berikutnya, kecelakaan pun terjadi. Ketika lampu hijau menyala, Evan langsung mempercepat laju mobil yang ditumpangi Angel, lalu melewati persimpangan. Edo di belakang juga mengikuti. Namun, pada saat ini, Brooke! Tiba-tiba, sebuah cahaya yang sangat terang menyala. Lampu ini menyala dari jalan di sisi kiri Edo. Edo refleks melihat ke belakang, tapi matanya tidak bisa melihat karena cahaya yang terang itu. Sebelum kehilangan penglihatannya, dia sepertinya melihat sebuah mobil. Tidak, bukan seperti, tapi benar-benar ada mobil di sana. Truk itu adalah sebuah truk sampah yang beberapa kali lipat lebih besar dari Mercedes-Benz. Truk itu sedang melaju ke depan dengan lampu depan menyala terang. Lampunya sangat menyilaukan sehingga meskipun mereka mengemudi di lampu merah saat ini, mereka juga tidak bermaksud untuk memperlambat kelajuan. Ia bagaikan seekor binatang buas yang tiba-tiba muncul di malam hari, kemudian menabrak mobil Edo. Bab 114, di mana Angel? Brooke? Suara yang keras seperti granat tiba-tiba terdengar hingga memekakan telinga semua orang. Kedua mobil dan truk itu bertabrakan dalam sekejap. Truk sampah besar itu langsung menabrak sisi mobil Edo. Krak-krak bang. Mobil Mercedes-Benz sama sekali tidak sebanding dengan truk sampah besar itu. Ia langsung terbalik dalam sekejap mata. Dengan hantaman yang kuat, mobil Mercedes-Benz itu terus berguling-guling di tanah. Sementara truk sampah itu masih tidak bermaksud untuk melambat, ia terus bergerak maju untuk menabrak mobil kedua. Kondisi nyawa orang-orang di Mercedes-Benz masih belum diketahui. Kak Evan yang sedang duduk di mobil pertama, tiba-tiba berbalik ketika mendengar suara itu. Dia melihat ke belakang dengan mata terbelalak. Di bawah lampu jalan di persimpangan, truk sampah itu mendorong Mercedes-Benz hingga puluhan meter sebelum perlahan-lahan berhenti. Angel juga melihat ke belakang sambil menganga dengan terkejut. Apakah Edo dan yang lainnya mengalami kecelakaan mobil? Kak Evan tanpa sadar mengutuk. Sialan! Berhenti! Cepat selamatkan mereka! Teriak Angel. Namun, Kak Evan tidak melakukan itu. Dia segera mengeluarkan walkie-talkie dan berteriak. Edo! Edo! Apa yang terjadi? Bagaimana situasimu sekarang? Beberapa saat kemudian, terdengar suara yang lemah dari walkie-talkie. Kak Evan, bawa Nona Angel, lari! Cepat lari! Jawab Edo. Kemudian tiba-tiba terdengar bunyi Brooke. Terdengar jelas bahwa walkie-talkie itu telah jatuh ke samping. Mata Kak Evan dalam sekejap memerah, dia menoleh ke belakang sekali lagi.
Kemudian, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Berhenti! Kamu bawa Nona Angel pergi. Aku akan kembali ke sana." Kak Evan berkata dengan mata merah, kemudian mengeluarkan sebuah belati dari pinggangnya dengan tatapan mengerikan. "Kak Evan, tenang. Keselamatan Nona Angel adalah yang terpenting sekarang," teriak pengemudi itu. Kak Evan terdiam selama 10 detik, lalu berbaring di kursi belakang. "Baik. Ayo kita antar Nona Angel ke Tuan Muda Valentino," kata Kak Evan dengan suara serak. Pengemudi itu mengangguk, kemudian menginjak pedal gas sampai ke bawah dan melesat seperti seekor cite. Tidak perlu. Kalian cepat kembali dan selamatkan mereka." "Selamatkan mereka," seru Angel yang sudah hampir menangis. Dia tidak pernah mengalami hal seperti itu, jadi saat ini dia merasa sangat ketakutan. Dia tidak akan lupa bahwa Edo dan yang lainnya mengalami kecelakaan karena melindunginya, jadi dia sangat terharu. Jika Kak Evan tidak melakukan keputusan itu barusan, mungkin mobil yang ditabrak adalah mobil yang ditumpangi Angel. "Sialan! Mobil itu pasti pergi ke sana untuk mencari informasi. Mereka tahu bahwa Nona Angel ada di mobil kedua," kata pengemudi itu dengan sangat marah. Kak Evan sangat sedih, tetapi juga bersyukur. Mereka boleh mati, tetapi tidak boleh terjadi apa-apa pada Angel. Oleh karena itu, dia beruntung telah membuat keputusan yang bijaksana sebelumnya dan membiarkan mobil mereka bertukar posisi. Jika tidak, Angel pasti sudah mengalami kecelakaan. Bahkan jika kantong udara di Mercedes-Benz bisa melindungi mereka dengan baik, mereka juga pasti akan terluka. "Ayo kita pergi dulu. Tunggu sampai kita bertemu dengan Tuan Muda Valentino, kemudian baru kita selamatkan Edo dan yang lainnya," kata Kak Evan dengan suara yang dalam. "Kak Evan, mau memberitahu Tuan Muda Valentino tidak?" tanya pengemudi itu. "Jangan!" Kak Evan langsung melambaikan tangannya untuk menolak. "Hubungi Rizky diam-diam dan minta dia untuk memimpin pasukan dan datang membantu kita. Jangan beritahu Tuan Muda Valentino dulu." Setelah berpikir 2 kali, pengemudi itu mengerti apa yang dimaksud Kak Evan. Jika Valentino tahu bahwa Angel dalam bahaya, dia pasti akan datang sendiri. Akan tetapi, situasi di sini masih tidak jelas. Kak Evan tidak tahu apakah musuh masih memiliki bala bantuan lain atau tidak. Bagaimana jika berurusan dengan Angel hanyalah sebuah kedok dari musuh, tapi target mereka yang sebenarnya adalah Valentino? Keselamatan Angel sangat penting bagi mereka, tetapi keselamatan Valentino berkali-kali lipat lebih penting daripada keselamatan Angel. Oleh karena itu, Kak Evan tidak berani membiarkan Valentino datang ke tempat berbahaya seperti ini sebelum dia mengetahui keseluruhan masalahnya. Di belakang, di persimpangan, truk sampah masih menahan Mercedes-Benz. Tidak ada gerakan sedikit pun dari Mercedes-Benz, seolah-olah tidak ada orang di dalamnya. Sentena hitam akhirnya berhasil menyusul mereka dan mobil SUV lainnya juga mengikutinya. Seorang pemuda turun dari mobil SUV dengan senyum licik di wajahnya, kemudian berjalan lurus menuju lokasi kejadian. Shh. Dari sentena dan truk sampah itu, turun 20 hingga 30-an orang. Orang-orang itu memegang senjata seperti pipa baja atau sejenisnya dengan wajah galak dan jahat, tampak jelas bahwa mereka bukanlah orang baik. "Haha, apakah semua kamera pengawasan di sekitar sudah dihancurkan?" tanya pemuda itu sambil mencibir. "Semuanya sudah dihancurkan, Tuan Muda Rein," jawab seorang pria berwajah keriput dengan suara yang dalam. Pemuda itu adalah Rein. Rein tersenyum puas, lalu berjalan lurus menuju Mercedes-Benz itu. Angel, apakah kamu tahu berapa banyak rencana yang telah aku buat untukmu?" "Hahaha. Jika aku tidak membuat rencana yang cukup, kamu pasti sudah kabur." Rein tersenyum bangga sambil berjalan mendekati Mercedes-Benz yang telah hancur itu. Sekarang, dia merasa sangat puas. Bukankah Valentino ingin merayakan ulang tahun pernikahan ketiga dengan Angel? Kalau begitu, aku, Rein, akan memberinya sebuah hadiah besar. Aku sendiri sangat menyukai hadiah ini. "Angel, apakah kamu sudah mati? Coba keluarkan suara kalau kamu belum mati. Aku akan menyelamatkanmu dan membawamu pergi untuk bersenang-senang. Haha." Rein tertawa keras, lalu menendang Mercedes-Benz itu. Namun, tidak ada gerakan sama sekali dari dalam mobil. Rein berhenti mencibir, kemudian membungkuk untuk melihat ke dalam mobil. Pada saat ini, semua jendela Mercedes-Benz itu sudah pecah, jadi Rein dapat melihat pemandangan di dalamnya dengan jelas. Pada detik berikutnya, Rein tercengang.
Total ada 3 pengawal berpakaian hitam di dalam mobil, termasuk pengemudi mobil itu. Mereka semua sedang dalam keadaan koma saat ini. Namun, Rain tidak menemukan sosok Angel. Senyum di wajah Rain perlahan membeku. Kemudian, dia berbalik untuk menarik seorang pria muda di sampingnya. Bukankah kamu memberitahuku bahwa Angel ada di mobil kedua? Kamu yang memberitahuku itu. Lalu, sekarang di mana Angel? Rain sangat marah. Hal yang dia pikir akan berhasil ternyata terjadi hal di luar dugaan. Hal yang lebih konyol lagi adalah dia baru saja berbicara begitu banyak dengan Angel di depan mobil Mercedes-Benz itu. Setelah dipikir-pikir lagi, tindakannya itu benar-benar tindakan idiot. Tidak, Tuan Muda Rain. Aku benar-benar melihatnya. Saat itu, hanya ada 3 orang di mobil depan. Gadis itu benar-benar duduk di mobil kedua. Pemuda itu sangat terkejut, dia juga tidak mengerti kenapa bisa seperti ini. Lalu, sekarang di mana dia? Ryan masih menarik kerah pemuda itu erat-erat. Apakah mungkin kita sudah menabrak mobil yang salah? Tanya pria muda itu dengan suara pelan. Sialan! Aku sudah memastikan mobil yang benar. Sebelum menabraknya, mobil yang itu sudah kabur. Kata pengemudi truk sampah itu, kemudian meludah dengan jijik. Ryan merasa sangat marah, ternyata Angel telah kabur. Sialan! Apakah masih ada pasukan kita di depan? Tanya Rain dengan mata memerah. Masih ada 1 pasukan di persimpangan berikutnya, kita telah menyiapkannya karena takut terjadi kecelakaan. Jawab seseorang dengan cepat.